Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya teman-teman, Ustadz? alhamdulillah. Ustadz, Hmm. apa nih yang viral hari ini nih? Waduh, Banyak tahu ya? banyak aja kan gitu. Yang gini Ustadz, kemarin itu tuh ada ibu-ibu, dia punya anak 3 kalau nggak salah. 3 ya. Mhm. Nah, terus dia punya suami juga Ustadz. Nah, si ibu-ibunya itu pergi sama selingkuhannya. Terus? Dari jam 11 pagi, anaknya 3 itu dikunci, ditaruh di rumah, ditinggal gitu. Ya rumahnya mungkin udah disiapin makanan segala macem. Jadi Terus? si ibu muda itu pergi meninggalkan anaknya, jalan-jalan sama selingkuhannya. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Anaknya meninggal karena kebakaran. Jadi mainan korek si anak-anak kecil itu. Terus? Ya meninggal anaknya. Jadi jam 3 sore itu baru pulang dan anaknya udah meninggal gitu. Karena kebakar. Loh. Emang nggak habis pikir gitu. Ada aja gitu. Udah selingkuh, lantarin anak, ya kan. Tapi bukan itu Ustadz yang pengen kita bahas. Apa ya kayak gitu saya ngomong itu? Ya, semuanya itu karena nafsu sesaat sih sebenarnya. Ya, kalau nafsu memang sesaat. Dan mengorbankan banyak hal. Tapi kalau diturutkan, tenggelam. Iya. Kalau sudah tenggelam, terjerumus. Terjerumus nggak bisa mentas. Penyesalan akhirnya. Akhirnya Ya nyesel. binasa. Binasa, betul. Ya, gitu lah. Binasa itu. Gini Ustadz, saya tuh pernah membaca gini ya. Pernah membaca kisah dari Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu pernah ya kayak mati suri gitu ya. Ya mungkin kita katakan sebagai mati suri. Dia nggak sadar-sadar. Nah akhirnya Ibnu Arabi itu dalam ketidaksadarannya dia itu melihat di kegelapan itu melihat ada cahaya. Nah, dia itu di kegelapan itu seperti orang tersesat. Dia nggak tahu mau ngapain. Ibnu Arabi itu ya nggak tahu mau ngapain itu. Tiba-tiba ada orang yang ganteng, terus harum, pokoknya nenangin gitu dari perawakannya ya. Nah akhirnya dia manggil-manggil Ibnu Arabi, sini ikut aku gitu. Nah terus ditanya, kamu siapa gitu? Kata Ibnu Arabi, aku Surat Yasin. Kata orang ganteng itu. Nah ketika dia bangun, dia ngelihat bapaknya tuh lagi baca Surat Yasin di depan Ibnu Arabi. Itu yang pertama. Nah yang kedua juga ada satu buku khusus itu ya, yang membahas tentang bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan kita. Judulnya Al-Quran Sang Penyembuh gitu. Nah maksud saya tuh gini, jika memang Al-Quran adalah penyembuh, lalu kenapa mereka itu nggak pada mau baca Al-Quran gitu ya? Kenapa mereka itu ketika ada penyakit atau apapun gitu, entah itu dari zahir ataupun batin gitu ya, kenapa mereka nggak balik ke Al-Quran gitu? Nah maksud saya itu gimana Ustadz? Coba deh. Kata para ulama ya, saya cuma nukil aja tanpa sok pinter atau menggurui. Sebab penyakit itu kalau dilihat itu ada berapa? Banyak. Itu apa kira-kira coba? Ya banyak, penyakit tipes. Wah, itu kan nama penyakit. Jenis penyakit. Nama penyakit. Ya penyakit. Ya. Apa ya? Jadi, apa, Ustadz? Jadi kalau kita teliti lagi, sebab orang sakit itu macam-macam. Ada yang sakit hatinya, maka disebut dengan penyakit hati. Ada orang sakit itu nggak tahu mengapa tiba-tiba dia sakit, karena dia kena jin. Oh, bisa kena sakit. Sihir gitu maksudnya? Iya, ya bukan. Gangguan jin yang masuk, lames namanya, kesambet. Oh. Nah, kemasukan jin kan gitu. Dirinya itu digoda jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas kan gitu. Iya. Jadi bukan kiriman orang, bukan sihir, tetapi memang jin itu yang menggoda dia dan masuk ke dalam darah dia kan gitu. Aliran darah. Dan ada kalanya memang terkena medis. Jadi gejalanya itu misalnya ente menderita kencing manis karena kebanyakan gula. Nah itu masa kemudian disembuhkan dengan menggunakan
mantra gitu atau ya? apa kan gitu. Nah, itu loh yang perlu dijelaskan. Tapi sebagai manusia itu sebagai lahir dan batin itu kadang saling mempengaruhi. Kan gitu. Jadi ada jin yang nekan bagian sini terus sehingga kemudian terasa berat, akhirnya jalannya gitu kayak ya? gini ya kan kayak gitu. Ada yang kena lambung terus, atau bahkan kalau dalam kasus sihir atau tenung itu kan barang-barang gaib dimasukkan, Itu dilihat ada asli. ya memang caranya memang kayak gitu. Nyedot keris itu kan pakai Emang ada nyedot keris itu nyedot ada? keris memang ada. Maksudnya keris ditaruh Iya, dari tanah gitu? tapi yang bangun kerjasamanya dengan jin gitu loh. Oh iya. Jadi terus bagaimana Quran itu sebagai penyembuh kan gitu kan? Kita perlu mengkaji Al-Quran secara luas. Jadi jangan dilihat dari bahwa Al-Quran itu dari sisi magic. Ya, itu salah satu saja. Sedangkan pengetahuan yang lebih besar terkait keagungan Al-Quran itu jauh melebihi hal yang sifatnya magic atau spiritualitas itu tadi. Terutama Al-Quran itu memperkenalkan sebagai petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Ya petunjuk dalam segala hal. Gitu. Sehingga Ibnu Abbas pernah mengatakan, seandainya kamu mencari untamu yang hilang di dalam Al-Quran, maka niscaya kamu akan menemukan isyaratnya. Oh iya. Nah, dulu itu kalau kita mau jujur, nabi-nabi itu dibekali mukjizat yang sifatnya itu adalah konkret atau khisyah. Khisyah itu bisa dilihat atau empiris. Sehingga pada zaman masa itu yang sejaman dengan Nabi itu pasti kemudian melihat mukjizatnya Nabi. Ya, contohnya Nabi Musa, mukjizatnya dalam membelah laut kan gitu kan. Nabi Ibrahim nggak makan dibakar, Nabi Nuh didatangkan banjir besar, kemudian dia diberi teknologi yang namanya apa? Perahu kan gitu atau bahtera. Nah, beda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad ini Belah bulan. bukan untuk orang yang saat itu juga, tapi untuk orang yang akan mendatang. Oh, melampaui zaman gitu. Melampaui zamannya. Jadi nabinya sudah wafat, mukjizatnya masih ada. Nah, salah satu ciri mukjizat itu adalah tantangan. Ya kan, salah satu tantangannya adalah kamu buat seperti Al-Quran, satu ayat saja. Gak ada yang bisa sampai Gak hari ada yang ini. bisa sampai sekarang, berarti mukjizatnya masih ada. Nah, para ulama kemudian membuat sebuah klasifikasi tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu ada yang sifatnya ilmiah, ada yang sifatnya balaghiyah. Yang ilmiah itu dengan fakta-fakta ilmiah. Kan gitu. Yang balaghiyah itu keindahan bahasa, retorikanya. Terus kemudian ada juga yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. Al-Quran sebagai penyembuh. Al-Quran sebagai penyembuh. Misalnya ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang ia itu adalah penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin. Surah Al-Isra ayat 82. Jadi Al-Quran itu sendiri memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh. Di situ penyembuh itu tidak disebutkan menyembuhkan hati atau menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan apa. Enggak. Tapi dia ngomong sebagai penyembuh. Gitu loh. Oke. Jadi Al-Quran sebagai sang penyembuh bukan mitos gitu loh. Kalau Anda kemudian dibacakan Al-Quran kemudian sembuh, lah itu karena Al-Quran juga. Karena Al-Quran memperkenalkan sebagai penyembuh gitu. Oke. Lah caranya gimana? Ya barangkali itu ada yang kena jin, terus ada yang aliran darah kesumbat, atau kemudian ya bisa dilancarkan dengan gelombang tertentu yang diturunkan oleh Allah yang kita tidak tahu, bisa juga berupa malaikat, kan gitu. Dalam contohnya kamu Ibnu Arabi tadi, Iya.
Itu kan yang datang siapa? Surat Yasin. Penunggu surat Yasin kan? Iya. Lah, kok bisa muncul dalam mimpi? Berarti itu kan penunggunya. Jalmonya kan gitu kan? Iya. Jalmonya surah Yasin kan gitu. Nah, surah Yasin itu dibentuk sebagai orang yang sangat ganteng, sangat apa dalam alam misal, lalu ketemu dengan Ibnu Arabi. Bisa jadi seperti itu karena apa? Karena dalam mimpi itu kan yang hidup itu kan alam rohnya. Iya. Ya kan, barzah itu kan yang alam roh yang hidup, bukan alam. Berarti Al-Quran juga makhluk gitu ya? Al-Quran juga makhluk gitu ya? Ya bukan makhluk. Ya Al-Quran yang kayak gini yang dibacakan kayak kita makhluk. Tapi kalau Allah yang kemudian qadimun, ya kan, itu bukan makhluk tapi sifat Allah yang kekal. Oh iya. Kalau Al-Quran yang diturunkan ke kita itu Mushaf makhluk. itu ya? Mushaf itu makhluk. Dan yang bacaan kita baca ini sekarang itu makhluk. Iya. Tapi Al-Quran yang sebagai kalamullah, apakah Allah kemudian berbicara dengan apa? Huruf dan suara? Kan tidak. Iya. Nah, itu jangan sampai salah pikir kayak gitu. Tapi ketika Al-Quran yang sudah jadi bacaan ini, makhluk ini. Gitu loh. Jadi jangan sampai keliru. Gitu ya. Jadi jawabannya itu simpel saja. Quran itu memang bisa menyembuhkan. Tapi yang perlu ditegaskan, itu hanya salah satu mukjizat Al-Quran. Yang dibandingkan dengan fakta ilmiah, fakta sejarah, ataupun hal-hal lain terkait tentang keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu penyembuh itu adalah bagian kecil. Bagian kecil. Ada yang jauh lebih besar daripada itu ya? Loh, besar banyak. Dulu itu teknologi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dikuasai. Dikuasai siapa coba? Nabi Sulaiman. Iya, Sulaiman. Kan ada Ratu Balkis itu ya. Ratu Balkis itu mau memindahkan, kan gitu. Mending istana gitu ya. Memindahkan singgasana. Mau dipindahkan oleh tentaranya Sulaiman, kan gitu kan? Nah, ada kemudian yang mau namanya Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia ini menurut sejarah di dalam tafsir Jalalain Imam As-Suyuti itu disebutkan dia satunya ulama Bani Israel yang mempunyai Asma'ullahi al-A'dham. Apa itu? Jadi ada asma Allah yang paling agung, yang apabila kemudian asma itu diucapkan dalam doa, dalam sekejap mata ia akan terkabul. Oh, apa tuh Pak? Asma'ullahi al-A'dham. Lah itulah yang kemudian dimiliki oleh Asif bin Barkhia. Yang kalau dia mendoa sekejap mata gini langsung pindah. Terkabul. Tahu? Ada di hadisnya ada kan gitu. Enggak, lalu kemudian gimana? Lalu kemudian Asif bin Barkhia itu ditahan oleh Sulaiman. Jangan. Kamu adalah penasihatku yang paling terbaik. Udah biarin yang lain aja. Akhirnya Ifrit kemudian memindahkan singgasana Sulaiman dari sana ke sini. Nah, menurutmu itu sihir atau mukjizat atau kesaktian ataukah teknologi? Bingung juga ya, saya bingung itu. Bingung ya? Di satu sisi emang banyak yang bersaksi gitu, ya kan, bahwa ayat Al-Quran ini memang betul menyembuhkan gitu ya. Ya cara memahaminya jangan seperti itu. Dulu gadget ini yang kayak gini nih sihir apa bukan? Ya mungkin kita katakan sebagai sihir. Nah ya sudah. Berarti otak kita aja yang belum nyampe. Belum nyampe, gitu aja. Ilmu kita aja, capaian kita aja yang belum nyampe. Ya kan? Jadi yang kayak gitu itu sebenarnya memang bisa. Dulu di zamannya Nabi Sulaiman ada. Orang dulu dalam bahasa Al-Quran itu disebut Asma'ullahi al-A'dham. Lah itu sihir apa teknologi? Oke. Nah, sekarang sihir dengan teknologi apa bedanya? Ya, bedanya itu melampaui sesuatu yang tidak umum ya. Yang tidak umum, yang belum diketahui oleh pengetahuan manusia. Wong kayak gini dulu ini ngomong sampai ke Jawa Timur. Iya. Bisa kan? Dulu harus pakai kaleng gitu ya. Kalengnya berapa meter anunya kabelnya. Iya, harus. Tapi kenyataannya sekarang itu
bukan sihir lagi. Ini real teknologi. Lah berarti kalau kita kemudian dulu kita ngomong sihir karena nggak nyampe uteknya, ya kan? Kita bisa bilang bahwa dulu itu memang ada teknologi. Iya. Iya kan? Berarti teknologinya sudah hilang kan? Bukan sudah hilang. Loh, coba. Mungkin tersembunyi aja gitu. Nah iya, tersembunyi belum ditemukan lagi kan gitu kan. Nah, bisa jadi nanti dengan kemanusiaan lagi kemudian ada misalnya bukan gelombang atau apa lagi yang bisa mengubah benda real menjadi molekul atau digital. Menjadi atom-atom gitu ya. Ya sekarang aja suara bisa digital. Iya, betul. Tulisan aja bisa digital, PDF, kan? Iya. Jadi Al-Quran sendiri itu yang lebih besar itu justru memberikan kabar tentang dunia dan isinya. Seandainya orang itu terinspirasi saja dengan Al-Quran, pasti mereka akan menemukan itu. Ya makanya banyak hal-hal yang akhirnya terbukti oleh sains. Tapi kadang manusia belum sampai, masih bingung gitu ya. Belum optimal, belum sampai maksimal. Dengan teknologi yang ada dalam Quran, dengan ilmu pengetahuan, misalnya di sini perpindahan barang, perpindahan objek dari satu tempat ke tempat yang lain, yang paling cepat kecepatan apa sekarang? Cahaya. Ya, manusia sampai di mana? Ya di sini-sini aja. Masih suara. Jadi teknologi yang bisa dibuat oleh manusia itu masih sampai teknologi suara, supersonik, super apa, itu masih belum menyamai kecepatan cahaya. Bayangin itu. Gitu ya. Bener ya, kayak gini udah nyampe aja. Iya kan. Nah, itu coba. Jadi ketika Al-Qur'an bisa menyembuhkan, itu dari sisi apanya? Lah itu yang belum ditemukan teknologinya. Ya betul ya. Kalau secara umum kan Al-Quran itu kayak misalnya untuk menyembuhkan tadi penyakit hati, ya kan. Tapi ini penyakit fisik. Iya, ya kan banyak ini gini Ustadz, banyak orang-orang yang sakit gitu ya, sakit lumpuh segala macam. Ya tugas kita apa sekarang deh? Dengan adanya kayak gini. Tugas kita ibadah. Ya, bukan begitu. Gimana? Dalam konteks bahwa Al-Quran sudah memberikan petunjuk, maka Al-Quran sudah memberikan isyarat. Mengeksplor tugas kita. Nah, oke. Justru itu. Lah kalau dikatakan, oh itu karena sihir, khurafat dan apa, bagaimana masa ya nggak ada hubungannya antara akal bacaan Quran dengan penyembuhan itu. Kan ada orang yang nggak mau kayak gitu kan? Padahal Quran udah bilang ngomong kayak gitu. Berarti fakta ilmiah bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan itu adalah ketentuan final yang kemudian belum dicapai oleh manusia. Oke. Ini saya ada kisah Ustadz. Jadi gini, ada kisah gini. Jadi seseorang itu punya tante. Nah, tantenya itu punya penyakit kanker payudara stadium akhir. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya pengen rezeki, baca surat Al-Waqiah. Nah, kalau dia itu baca surat Al-Waqiahnya itu bukan pengen rezeki, tapi pengen kesembuhan tantenya. Jadi dia pengen tantenya itu agar sembuh. Akhirnya apa coba? Dia baca Al-Waqiah setiap hari buat tantenya. Nah, dokter udah memvonis bahwa ya itu nggak bisa disembuhin. Dan apa coba Ustadz? Sembuh. Hilang sendiri. Hilang sendiri, bersih. Nggak tahu caranya gimana. Ya, cuma dibacain surat Al-Waqiah itu. itu. Iya, tahu prosesnya gimana. Iya, makanya sampai hari ini sulit untuk mencerna otak saya. Maksud saya, ya ayo kita cari apa hubungannya sebab akibatnya. Al-Quran cuma mengasihkan fenomena itu saja. Bahwa Al-Quran itu penyembuh, ya kan, dan rahmat bagi orang mukmin, kan gitu. Nah, sisi penyembuhannya itu kayak apa? Nah, itu. Apakah di dalam ketika kita melafalkan ayat suci Al-Quran itu ada zat-zat positif yang keluar dari mulut kita karena kita melafalkan, apa gimana? Ya, salaman dulu, kita nggak tahu deh. Gitu aja ya.
Oke, ya. Ribet amat kan gitu kan. Nanti mungkin teman-teman Yang penting Quran udah ngomong bahwa dia penyembuh kan gitu. Iya, iya. Iya. Mungkin buat teman-teman urun komen lah ya kan. Iya, carilah. Nanti Siapa tahu cara kerjanya. Kita udah ngantuk ya Ustaz ya. Sehingga bisa diteknologikan. Iya. Oke. Karena ini udah jam 2 ya teman-teman ya. Mungkin kita udahin dulu. Jadi kita setiap syuting tuh setiap malam. Enggak nitip aja sama teman-teman. Apa? Barangkali bisa ngasih solusinya, ngasih formulanya. Betul. Gimana sih Al-Quran itu penyembuh benar-benar? Cara nyembuhinnya gimana gitu ya? Cara nyembuhinnya gimana? Komen. Nanti dibuat alatnya. Diteknologikan. Jadi ini biar teman-teman yang mengeksplor nih. Nah iya kan, karyanya kan HP itu kan dulu sihir. Terus akhirnya dibuat sihir itu kemudian dibuat kayak HP kayak jadi gini. Bukan sihir lagi ya kan? Nah, ya bukan sihir Satu hal yang ya real ini biasa aja. Ya, pencapaian manusia dengan petunjuk Allah. Ya. Gitu ya. Oke teman-teman. Subscribe ya. Subscribe. Ini paling gak inspirasi kalian untuk jadi penemu ya. Ya jadi kita hanya memantik ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you.